Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Gosmar akan menjelaskan mengenai materi recording in process. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibahas. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, akun dan saldo normal. 2, 5 jenis laporan keuangan. Dan 3, siklus akuntansi. Langsung kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu akun dan saldo normal. Akun adalah tempat di mana pengaruh dari suatu transaksi keuangan akan dicatat, merupakan tempat mencatat bertambahnya dan berkurangnya suatu pos aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau biaya. Di sini terdapat 5 kelompok akun utama. Ada kelompok harta atau aset, 2 kelompok utang liabilities, 3 kelompok modal atau ekuitas, 4 kelompok pendapatan atau revenue, dan 5 kelompok beban atau expense. Masing-masing dari kelompok akun mempunyai saldo normal masing-masing. Apa itu saldo normal? Selanjutnya akan saya bahas. Setiap akun memiliki saldo normal. Apakah posisi debit, apakah posisi kredit? Saldo normal sendiri merujuk pada setiap penambahan. Debit dan kredit double entry system. Pembukuan berpasangan. Setiap terjadi transaksi dan transaksi itu dicatat, maka setidaknya ada satu akun yang didebitkan dan satu akun lagi dikreditkan. Dan jumlah pada sisi debit harus selalu sama dengan jumlah pada sisi kredit, atau bisa kita sebut balance. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, 5 laporan keuangan. Jadi di sini terdapat 5 laporan keuangan. Yang pertama adalah income statement atau laba rugi. Laporan ini memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan dalam satu periode. Lalu, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau rugi, kita bisa lihat di sini atau di laporan laba rugi. Yang kedua, perubahan modal menggambarkan peningkatan atau penurunan aktivitas bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan pengukuran dengan prinsip accrual basis. Lalu yang ketiga, posisi keuangan menunjukkan kondisi posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Cash flow arus kas untuk menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan pada periode tertentu. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan atas 4 laporan keuangan tadi yang telah saya sebuti. Selanjutnya kita bahas lebih rinci. Income statement itu terdapat 2 bentuk. Yang pertama single step, di mana semua pendapatan dan keuntungan ditempatkan di awal laporan laba rugi, kemudian baru diikuti dengan beban. Dan selisih dari total pendapatan dan total beban menunjukkan apakah perusahaan mendapatkan untung atau rugi di periode tersebut. Sedangkan multiple step, Anda harus memisahkan transaksi operasional dan non-operasional, serta membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan berkaitan. Ini adalah contohnya, ada service revenue dan expense. Revenue adalah pendapatan, jadi dikelompokkan dulu yang pendapatan dan expense. Selanjutnya expense. Selisih dari revenue dan expense tadi adalah keuntungan. Selanjutnya laporan perubahan modal menggambarkan peningkatan atau penurunan aktivitas bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan pengukuran dengan prinsip accrual basis. Jadi berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Dengan kata lain, laporan perubahan modal menyediakan informasi terkait dengan jumlah modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi misalnya kita sudah membuat laporan laba rugi, jadi kita tambahkan modal yang kita dapat sebelumnya, ditambah dengan keuntungan kita, dikurangi bisa dengan pengambilan pribadi dan lain-lain, sehingga kita dapatkan perubahan modal atau modal kita yang sekarang. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Laporan ini seperti namanya menjelaskan mengenai posisi keuangan dari suatu perusahaan, kondisi posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan dari periode tertentu. Di sini ada 3 elemen dari akun, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilities plus equity. Selanjutnya, laporan keempat adalah laporan arus kas. Laporan ini dibuat untuk menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan dari periode tertentu. Jadi di dalam laporan arus kas ini terdapat 3.
Ada 3 aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas operasi. Untuk arus kas masuk bisa jadi dari penjualan barang dagang tunai dan pemberian jasa secara tunai, jadi berkaitan dengan operasi. Sedangkan kas keluar, pembayaran pemasok secara tunai, pembayaran gaji pegawai secara tunai, dan pembayaran yang lainnya. Lalu yang kedua aktivitas investasi. Penjualan aset tetap secara tunai, itu adalah arus kas masuk. Penjualan aset tak berwujud, penjualan saham atau instrumen utang entitas lain. Arus kas keluarnya pembelian aset tetap. Untuk aktivitas pendanaan bisa kalian lihat arus kas masuk dan keluarnya. Lalu yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Laporan ini berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam 4 laporan lainnya. Jadi ini sebagai pelengkap dari laporan-laporan sebelumnya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, siklus akuntansi. Jadi untuk siklusnya dimulai dari analisis bukti transaksi, lalu ke general jurnal, posting ke buku besar, lalu salin ke trial balance, lalu membuat jurnal penyesuaian, lalu membuat kertas kerja yang sifatnya opsional, lalu menyalin ke laporan keuangan, membuat jurnal penutup, lalu membuat neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Lalu kembali lagi ke analisis bukti transaksi. Seperti itu terus siklusnya. Siklus akuntansi pada tahap pencatatan, yang pertama adalah kita membuat jurnal, seperti siklus yang saya jelaskan tadi. Jurnal adalah catatan akuntansi berupa buku untuk mencatat transaksi pertama kali. Jadi setiap ada transaksi kita catat dulu pertama di jurnal. Lalu setelah kita catat di jurnal, kita posting ke buku besar. Tujuannya adalah menyatukan setiap akun. Jadi setiap kelompok akun kita satukan. Kas, share capital ordinary terhadap share capital ordinary, pelengkapan terhadap pelengkapan. Setelah kita menghitungnya semua, kita posting ke buku besar, lalu kita pindahkan total dari saldo masing-masing tadi yang di buku besar, pindahkan ke neraca saldo atau trial balance. Seperti itu. Karena di neraca saldo atau trial balance ini berisikan saldo-saldo dari akun tersebut. Jadi total saldo yang ada di sana di buku besar dipindahkan ke sini di neraca saldo, lalu dijumlahkan. Total debit dan kredit jumlahnya adalah sama, harus balance. Sekian penjelasan kali ini. Jika ada pertanyaan tinggalkan di bawah.